Iya, baiklah kita ketemu lagi pada pertemuan ini ya. Nah, pada pertemuan ini kita lebih membahas pada software rendering ya. Kalau minggu-minggu kemarin masih berhubungan dengan modeling. Nah, sekarang kita bertemu lagi di rendering. Nah, ada beberapa software rendering pada arsitek ya. Ada yang berbasis dengan CPU, ada juga yang berbasis dengan GPU ya, atau VGA. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah pasti ingat ya. Nah, ini ada brosur yang selalu kita pakai pada materi-materi sebelumnya, yaitu rumah dengan tipe 36 secara sederhana seperti ini. Nah, mungkin versi SketchUp-nya seperti ini ya, yang dikerjakan di minggu lalu ya. Oke, ini saya buka. Kita masih menggunakan versi SketchUp 2018 karena saya punya Enscape di versi tersebut ya. Jadi tidak semuanya bisa dibuka. Nah, ini adalah yang kita kerjakan di minggu sebelumnya ya. Nah, pada waktu kalian merender dengan software rendering, pastikan komputer kalian support ya. Yang mana tidak semua komputer itu support dengan software rendering ya. Pastikan komponen di dalamnya itu sesuai ya. Nah, adapun kalian bisa mencari di sistem requirement seperti ini ya. Nah, ini ada sistem requirement untuk Enscape ya. Ya mungkin agak-agak berat dibuka di sini, saya skip dulu aja ya. Nah, kalian bisa langsung merender dengan Enscape ya. Tinggal klik ini aja. Oke, ini sudah keluar Enscape-nya. Nah, ini adalah salah satu software terbaik ya, yang mana dari SketchUp pun sudah bisa langsung dipakai asalkan diinstal dengan benar gitu. Nah, ini pagi siang sorenya bisa diputar-putar ya untuk. Nah, seperti ini. Kemudian controllingnya seperti kalian bermain game ya. Pastikan keyboard di sini kan ada petunjuknya kotak ini ya. Kalau W itu maju, A itu ke kiri, S itu mundur ya. Kemudian D itu ke kanan gitu. Nah, ini environmentnya udah sesuai ya, sudah disesuaikan. Nah, ini kita kembali ke, jadi pastikan pada waktu merender itu bayangan di belakang ya, kalau di depan nanti kelihatan lebih gelap gitu. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini ya. Settingannya sebenarnya cukup banyak ya. Jadi hari ini mungkin lebih ke interface dulu aja ya. Jadi minggu depan kita masuk ke mengolah satu persatu ya. Jadi lebih ke urut-urutannya dalam merender gitu. Nah, ini adalah toolbarnya si Enscape ya. Jadi di sini kalian juga bisa membuat animasi ya di sini ya.
Nah, ini ada material ya, aset library dulu. Nah, aset library ini kalian bisa menempatkan pohon, kemudian komponen-komponen ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini harus terkoneksi dengan internet. Jadi kalau internetnya mati ya nggak bisa jalan gitu. Contohnya aja yang berhubungan dengan rumah ini adalah situasi eksteriornya atau vegetasi ya. Kemudian people atau mungkin juga kendaraan ya. Kita ambil contohnya salah satu pohon ya di sini ya. Tree gitu ya. Nah, biar lebih fokus ya. Nah, di sini tinggal kalian klik aja yang yang dipilih yang mana gitu ya, tinggal diklik, misalkan saya pilih yang ini. Nah, ini masalahnya butuh koneksi internet ya, diklik gitu. Nah, nanti dia otomatis akan mendownload komponen dari Enscape tadi ya. Jadi selama mendownload itu di Enscape-nya nggak akan muncul gitu ya. Nah, ini masih proses sinkronisasi gitu. Ya, mungkin sambil nunggu kita buka lagi ya. Ini tergantung koneksi internetnya gitu. Nah, ini sistem requirement dari si Enscape ya. Nah, pastikan kalian membaca ini ya, jangan langsung menggunakan softwarenya. Jadi, kebiasaannya pergunakan silakan baca dulu requirement minimumnya atau recommended-nya bagaimana gitu. Nah, ini minimum requirement-nya dia butuh RAM untuk VGA-nya yaitu 2 GB gitu ya. Kemudian recommended-nya 4 RAM VGA atau GPU-nya ya untuk menampilkan gambar gitu. Nah, kalau recommended yang tingkat tinggi ini VRAM-nya 8 GB gitu. Kemudian operating systemnya ya pakai Windows 10 gitu ya. Nah, ini ada beberapa hardware yang tidak support ya. Terutama mungkin yang sering tanya, apakah laptop saya ini cocok gitu ya. Nah, perhatikan di situ apa ada tulisannya Nvidia gitu ya. Kalau tidak ada berarti VGA-nya itu integrated atau masuk di prosesornya. Berarti nggak bisa dipakai gitu. Nah, rata-rata penggunaan software rendering ini identik dengan Nvidia ya. Kalau yang AMD jarang gitu. Ya, ini saya kurang tahu terkait apa, tapi rata-rata demikian gitu. Nah, silakan juga silakan lihat ya. Nah, ini adalah pohon yang dihasilkan dari Enscape-nya. Nah, itu bisa gerak-gerak ya. Nah, itu bisa keluar animasinya gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi ya sebenarnya. Nah, untuk library human ya, atau mungkin yang lain. Nah, ini sebenarnya terkait dengan koneksi internet. Oke, mungkin saya masukkan people gitu ya. Ini tinggal di
klik aja sebenarnya ya. Misalkan yang mana yang sesuai ini mungkin ya. Oke. Nah, gini ya. Yang ini saya hapus saja. Ini masih proses mendownload ya, jadi tidak bisa diapa-apakan. Nah, kita cerita lagi dulu aja sambil nunggu ya. Oh, ini sudah selesai. Ya. Nah, kita lihat apakah muncul di sini ya. Oh, ini sudah muncul ya. Oke. Ini orangnya sudah muncul. Nah, ini kita hapus saja ya karena jelek mungkin ya. Nah, coba kita pilih vehicles ya, yaitu kendaraan. Habis ini saya tunjukkan tentang Lumion ya. Nah, mungkin ini aja deh. Tik. Ya. Nah, oke, ini dulu ya. Nah, ini sedang proses mendownload. Setelah kita meletakkan di sini ya, ini kelihatan pada apa itu network meter saya kelihatan naik ya, sampai berapa megabyte per second. Nah, ini menunjukkan kalau ini butuh koneksi internet gitu. Oke, nah ini ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di sini selain komponen yaitu berkaitan dengan material ya. Jadi material itu bisa menambah nilai realitasnya gitu. Oke, misalkan ini saya simpan dulu ya. Save F11 ya. Ya, hasilnya bisa kita lihat ya. Jadi seperti ini hasilnya tadi ya. Nah, oke. Jadi untuk cara menyimpannya adalah Save F11. Kalian juga bisa melihat di sini ya, di bagian settingnya ya, di general setting. Jadi ini ada beberapa tombol ya. Nah, ini ada general setting. Di sini bisa kalian setting dulu ya. Jadi kecepatan mouse-nya berapa, kemudian ini ya. Banyak yang harus di setting ya di sini ya. Ini ada visual setting. Kebetulan ini saya menggunakan Enscape 2.8 ya. Jadi mungkin yang versi cukup tinggi untuk saat ini, meskipun ada yang versi 2.9 ya. Nah, ini bisa dipelajari satu persatu gitu ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini tadi kita berhubungan dengan Enscape ya. Nah, bagaimana dengan software yang lain ya, seperti Lumion. Oke, jadi ini saya save as dulu aja, jadi supaya yang settingan ini tadi untuk Enscape-nya gitu ya. Oke, kita beralih ke Lumion ya.
Ini ada beberapa software rendering seperti Real Time Landscaping ya, 2018, ada Twinmotion, ada Lumion 10.5, ada D5 Render. Untuk yang paling ringan di sini bisa menggunakan Real Time Landscaping ya. Nah, ini paling ringan softwarenya. Bisa recommended di software sekelas i3 dan tidak membutuhkan VGA yang spesifik ya. Nah, kita sekarang beralih ke Lumion 10 gitu. Ini kita klik 2 kali. Nah, di sini perlu VGA yang cukup tinggi ya. Dan spek yang lain yang cukup tinggi juga. Nah, kita nanti lihat benchmark dari sistem di komputer saya seberapa cepat untuk menjalankan Lumion ini gitu. Nah, versi yang saya pakai di sini adalah Lumion 10.5 ya. Jadi yang paling baru, paling keras di bulan November atau Oktober ini adalah Lumion 11 gitu ya. Tapi tentu aja cukup mahal untuk membelinya. Ya, sekitar 50 jutaan ya untuk software aslinya gitu. Nah, kita tes dulu aja. Ini adalah benchmark dari sistem yang saya pakai. Pertama yaitu VGA-nya saya menggunakan GTX 1070, ini cukup recommended ya di sini. Kemudian RAM dari VGA-nya ya, ini 8 GB ya, cukup recommended juga. Kemudian CPU-nya di sini saya pakai i5 aja. Jadi untuk Lumion tidak menggunakan CPU yang cukup besar ya, atau prosesor ya. Yang dibesarkan adalah kecepatannya ya, yaitu 3,3 GHz, pokoknya di atas 3 itu aman gitu ya. Kemudian memori atau RAM-nya saya menggunakan RAM 24 GB ya, jadi 16 ditambah 8 gitu. Oke, coba kita masukkan model kita ya, yang kita kerjakan sebelumnya di SketchUp. Nah, ini ya, saya proses untuk memasukkan. Nah, ini yang file aslinya tadi ya. Ya. Mungkin kita perlu ini dulu ya, kita masukkan di template-nya dulu ya. Oke, saya masuk di plane dulu ya, tadi salah saya. Ya, kemudian ini import ya. Import di sini, nah ini ya, kita masukkan, kecil sekali ya, filenya 7,5 mega aja. Nah, kemudian kita oke ya di sini. Nah, ini ada proses pengimporannya ya. Nah, ya ini adalah yang kita pakai tadi, yang kita bikin sebelumnya ya. Oke. Oke, sambil kita buka mungkin ya. Jadi komponen-komponen yang kurang sesuai kita bisa hapus dulu ya, dan kita masukkan komponen yang dari Lumionnya gitu. Oke, ya. Di sini yang akan saya hapus adalah pohon dan komponen yang lain ya, seperti manusia gitu. Ini sebenarnya cukup bagus ya. Ini ya, kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Kita simpan aja. Ctrl S ya. Kemudian yang di sini kita sesuaikan. Kita reimport.
klik, tinggal ditunggu aja, nanti dia akan menghapus. Oh sorry, ada crashnya. Oke deh, kita masukkan lagi ya. Kita masuk ke Lumionnya tadi, ada crash sistemnya. Oke, kita impor baru lagi aja. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Nah, ini sudah terhapus ya tadi ya. Ini ada yang kedobelan ya. Oh enggak. Ya. Nah, di sini kalian bisa memasukkan elemen-elemen ya. Jadi seperti ada pohon gitu ya. Tinggal ditaruh aja gitu. Nah, tinggal ditaruh-taruh gini. Ini yang cocoknya ada di mana gitu ya. Kemudian ya dipenuhi lah. Kemudian kita cari yang apa? Semak-semak ya. Ya, kita cari ini ya, semak-semaknya. Ya, ini lebih enak daripada di Enscape tadi. Jadi meskipun filenya jadi besar, ya, tidak perlu koneksi internet ya. Jadi untuk menyambungkannya jadi lebih mudah aja. Kemudian kita kasih elemen manusia ya. Oke, nah ini kemudian kita kasih elemen mobil. Ya, kita cari yang sesuai aja ya. Nah, ya ini udah lumayan lah ya. Kemudian kita tinggal simpen aja ya. Nah, pada saat menyimpan ini ya, sebenarnya ada kita bisa masukkan juga ya tentang material-materialnya ya. Jadi materialnya ini bisa kita rubah-rubah. Ini ya tentang material ya. Ada material, kemudian ada weather atau cuaca ya. Cuacanya bisa dibuat pagi, siang, sore. Kemudian awannya ini bisa kita pilih-pilih ya. Nah ini awannya bisa dipilih-pilih, misalkan gitu. Kemudian ya, oke. Misalkan saya rubah grassnya ini ya, rumputnya ini kita rubah. Jadi 3D grass ya. Nah ini kita rubah seperti ini, oke. Atau mungkin yang lebih rapi ya. Ini udah lebih rapi ya. Nah, di sini pun juga ada settingan-settingannya ya. Diklik 2 kali gitu.
kemudian ketinggiannya berapa. Nah, ini ada settingan-settingannya gitu. Oke, kemudian material yang lain kita bisa merubahnya ya. Ini bisa kita tambahkan refleksinya, kemudian ya reliefnya gitu ya, supaya kelihatan lebih nyata gitu ya. Nah, kemudian ini ada ini ya, kita bisa pilih kacanya gitu. Kemudian ini ada roof ya, roofing ya, kita bisa pilih. Nah ini ya, misalkan seperti itu, bisa kita rubah-rubah materialnya ya. Mungkin ini aja, atau ini. Ini aja deh. Kemudian kita oke ya. Nah, kita oke lagi. Ini batunya kelihatan kurang real ya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Kalau ini refleksinya dikurangi aja. Refleksi dikurangi. Ini. Ya. Klik. Ya, kita oke. Kemudian kita bisa simpan gambarnya ya dengan ngefoto ini. Oh, ini kita simpan dulu aja. Save itu. Misalkan kasih nama apa ya, rumah gitu ya. Oke. Nah, gini kita simpan aja. Ya. Kita cari posisi yang pas ya. Misalkan kurang maju. Oke. Ya, seperti ini. Kita bisa foto ya di sini. 1, 2, 3 gitu. Atau mungkin di sebelah sini. Satu, 2, 3. Ini grace-nya masih kurang kelihatan ya. Ini bisa kita ganti dikit ya. Nah, ganti 3D grace ini ya. Oke. Nah, supaya kelihatan lebih bagus. Mungkin orangnya juga perlu kita putar ya. Ini kita putar aja. Gini ya. Oke. Kita simpan lagi. Save itu. Oke, nyimpannya udah selesai. Ya, kita di sini ya, dari hasil foto tadi kita bisa tambahkan realistiknya gitu ya. Realistik ini butuh real skies. Ini kita pilih yang mana gitu ya. Skies apa itu? Itunya bisa kita pilih-pilih gitu. Atau mungkin yang di sebelah sini ya. Yang sebelah sini aja deh. Soalnya kelihatan ada pohon-pohonnya ya. Gini, kemudian real skies. Efek-efeknya bisa kita tambahkan ya. Nah, oke. Kemudian ini sebenarnya ada efek-efek banyak ya di sini ya. Ini ada matahari, kemudian ada hujan ya sebenarnya. Nah, ini sangat bagus kalau kita pelajari ya. Nah, ini tinggal kita render aja. Render milih yang versi mana, misalkan print ini ya. Kemudian kita masukkan di sini, render 1 gitu ya. Klik gitu. Ini proses renderingnya seperti ini ya. Jadi kalau mau merender menggunakan laptop ya lumayan, pertama lumayan lama sih. Kemudian kasihan laptopnya juga. Nanti kalau
keseringan dibuat render, bisa jadi komponennya lebih rentan ya untuk rusak, karena laptop itu, kalau laptop biasa bukan laptop gaming, didesain untuk mobile aja. Tapi kalau laptop gaming ya, ya lumayan ya, hasilnya juga bagus ya. Tapi harganya di atas 10 juta gitu. Oke, kita lihat foldernya ini, hasilnya. Nah, ini tadi kita menggunakan Lumion ya. Jadi tampilannya Lumion juga segini ya. Nah, ini cukup berat kalau digunakan dengan laptop atau komputer biasa. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya, dengan beralih di beberapa software rendering lain gitu ya. Baiklah, sampai jumpa.